Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya menghantarkan kita menuju majelis ilmu yang mulia, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di dunia serta menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke 741 tentang jaizatul ghaib, terkait dengan hak atau keistimewaan seorang tamu yang secara umum nanti para ulama menjelaskan tentang batasan-batasan apa saja yang kemudian penting untuk diperhatikan ketika kita menjadi tamu. Tamu di dalam hal ini adalah al-ghaib, itu artinya tamu yang menginap. An Abi Shuraih al-Adawi sami'tu adnaya wa absarat aynaya, sami'at adnaya udunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kedua mataku ini melihat dan kedua telingaku ini mendengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yawmun wa laylah wa dhiyafatu thalathatu ayyam fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi wa la yahillu lahu ayyathwiya indahu hatta yukhrijahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaro, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, jaizatahu, dengan bagian istimewanya.
Wa majaizatuhu ya Rasulullah. Apa bagian keistimewaan tamu itu wahai Rasulullah? Qala yaumun wa lailah, yaitu pada bagian satu hari satu malam pertama. Wa dhiyafatu salasatu ayyam, dan menjamu tamu itu adalah 3 hari. Selebihnya dari itu maka itu adalah sedekah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dalam redaksi ini disebutkan wala yahillu lahu ayyasriya indahu hatta yukhrijahu, dan tidak dihalalkan baginya untuk tetap tinggal ya, bersama tuan rumah tadi itu sampai akhirnya tuan rumah tadi itu yang mengusirnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang batasan-batasan seorang tamu ketika kemudian dia bertamu pada seseorang. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus, terutama di malam pertama atau di hari pertama tamu itu datang untuk menginap di tempat kita, kita dianjurkan untuk mengistimewakannya. Wahiyya al-ata'u musannaqatu minal jawaz, yaitu hidangan dan jamuan yang istimewa atau pemberian yang istimewa saat kemudian tamu itu datang. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang dianjurkan. Jadi kalau ada tamu, kita justru dianjurkan memberikan hadiah istimewa, terutama di hari pertama saat dia bertamu. Dan bertamu itu 3 hari. Setelah 3 hari tahu diri, itu maksudnya ya. Setelah 3 hari tahu diri, supaya kemudian tidak memberatkan tuan rumah. Jadi tamu disebut dhaif itu karena dia menginap. Kalau tamu yang tidak menginap itu disebutnya zair. Makanya kita mengenal istilah ziarah. Mau kemana? Harusnya kalau kita mau ke tempat teman atau mau berkunjung ke tempat saudara yang tidak sampai menginap, itu harusnya bilangnya ziarah. Mau kemana? Mau ziarah ke tempatnya Udah Darul misalnya. Cuman yang jadi masalah orang kita ini kalau dengar istilah ziarah agak sawan gitu. Itu masalahnya. Seakan-akan ziarah itu adalah kepada orang yang sudah mati saja. Enggak. Ziarah itu artinya berkunjung. Bahkan antum haji dan umroh itu juga ziarah. Secara definitif, haji itu adalah ziyaratu baitillah, yaitu mengunjungi rumah Allah. Umroh juga begitu. Ya. Jadi memang kita ke sana itu untuk mengunjungi rumah Allah, bukan tower Zam-Zam. Itu yang penting untuk diperhatikan. Jadi kita ke sana itu memang untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram, bukan Taif. Ya. Taif itu cuma tambahan. Ya. Menara Zam-Zam itu juga cuma tambahan. Jalan-jalan cari Al-Baiknya itu juga cuma tambahan, itu bukan tujuan. Jadi salah kalau jenengan umroh itu tujuannya cari Al-Baik. Wong gur padha wae ayam digoreng nganggo glepung padha wae, Pak. Rasanya juga padha wae, mirip-mirip almas-almas itulah ya. Mirip-mirip. Tapi ini saya nggak dapat sponsor, ini jadi masalah. Ya, bukan iklan ini maksudnya. Ya mirip-mirip lah BFC yang kayak gitu-gitu kan, Yasaka, apalagi merek-merek ayam goreng itu ya. Yang penting jangan KFC ya. Itu aja. Nah, ini bagian dari yang juga harusnya menjadi perhatian kita ya. Karena memang tujuan utamanya adalah ziarah. Maka juga sama, bertamu itu tujuan utamanya adalah ziarah, mengunjungi. Tujuannya mengunjungi itu adalah untuk menyambung hubungan. Tujuannya kunjungan itu adalah menyambung hubungan.
menumbuhkan bonding. Orang yang tidak pernah berkunjung itu nggak ada bonding di antara hati mereka. Maka salah satu nanti disebutkan juga oleh para ulama di antara adabul ukhuwah itu. Di antara hak-hak ukhuwah yang harus kita perhatikan salah satunya adalah mengunjungi teman atau saudara kita sesama muslim. Rasa dadak nunggu diundang baru mengunjungi. Kadang-kadang kita ini mengunjunginya kalau diundang aja. Diundang atau dikabarkan aja baru kemudian kita kunjungan. Kalau enggak pernah mengunjungi. Tahu temannya sakit baru kemudian tergopoh-gopoh nengok gitu. Padahal harusnya mengunjungi teman di dalam Islam itu bukan hanya sekedar ketika hal-hal tertentu tadi, saat sakit, saat punya hajat, saat kematian. Yang kebanyakan kita ini kadang-kadang berkunjungnya cuma pas 3 itu. Saya nggak yakin semua yang di sini tuh tahu rumahnya. Ya. Kemarin kalau nggak diundang Pak Bambang aja nggak tahu kita rumahnya Pak Bambang sebelah mana. Padahal aku tanggane. Ya. Nah, ini juga penting untuk jadi pelajaran ini. Ya. Ya. Ini penting untuk jadi pelajaran bahwa apa yang kemudian hari ini mulai hilang dari kaum muslimin itu salah satunya adalah saling mengunjungi saudara sesama muslim. Bahkan salah satu di antara kemuliaan yang diberikan asbab berkunjung ke tempat saudara itu adalah apa? Mendapatkan keistimewaan di akhirat. Bahkan para nabi pun iri kepada mereka. Siapa itu? Al-mutahabbuna fillahi wal mutazawiruna fillah. Yaitu mereka orang-orang yang dulunya ketika di dunia itu saling mencintai karena Allah dan saling berkunjung juga karena Allah. Ini saya nggak yakin juga yang hadir di sini tahu rumahnya ustadznya ada di mana. Sebagaimana juga ustadznya juga nggak yakin tahu rumahnya jamaah yang hadir di sini ada di mana. Ya. Kenapa? Ilo anak ijek cili-cili apa? Undang opo kayak anak. Ya. Akikoh urung enek meneh. Ya. Ini yang kemudian. Wah, ini sudah mulai malam ini kayaknya. Ya. Jadi kalau kemudian berkunjung atau istilahnya bertamu yang tidak menginap itu istilahnya adalah ziarah, mengunjungi atau istilahnya bertamu yang tidak menginap tadi. Makanya tamu yang disebut dhaif itu memang hanya untuk mereka yang memang tujuan datang itu untuk menginap di situ. Dan itu dulu juga termasuk bagian dari sunnah, Pak. Yang salah satu di antara cara kita untuk mengenal orang lain itu dengan dhiyafah tadi, dengan bertamu di rumahnya, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa dirinya kenal dengan orang yang sedang berkasus. Saat itu ada sebuah kasus, kemudian ditanyakan, siapa saksimu? Saksinya adalah si fulan. Ketika ditanya si fulan, kamu mengenal orang ini? Kata si fulan, iya. Lalu ditanya oleh Umar, dikonfirmasi 3 hal. Apa itu? Apakah kamu pernah bersafar dengannya? Kata orang itu, enggak. Apakah kamu pernah bermuamalah dengannya? Maksudnya entah jual beli atau hutang piutang atau apa yang semisal dengan itu dengannya. Kata orang itu, enggak. Apakah kamu pernah bertamu yang menginap di rumahnya? Kata Umar. Kata orang itu, enggak. Maka Umar kemudian mengatakan dengan tegas, kamu berarti enggak kenal sama dia. Jadi jenengan itu ketemu tiap hari di majelis taklim. Kalau tidak pernah salah satu dari 3 ini, berarti aslinya enggak kenal. Sok-sok kenal aja itu. Apalagi kalau ada maunya baru sok-sok kenal. Nelpon, Pak, bisa tolong bantu? Mau buat KTP ini misalnya, atau mau buat SIM ini misalnya, atau mau buat apa. Jadi kalau ada butuhnya aja baru kemudian sok kenal tadi itu. Padahal sebenarnya nggak kenal gitu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran kita. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang
keistimewaan tamu itu sesuatu yang harus diperhatikan. Ya. Saking istimewanya tamu, datangnya membawa keberkahan bagi tuan rumah, perginya juga membawa keberkahan. Kenapa? Karena sunnahnya ketika kemudian kita bertamu dihidangkan makanan, salah satu di antara doanya adalah doa keberkahan. Allahumma barik lahum fima rozaqtahum wazidhum. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka dan tambahkanlah. Ayo wingi pas ngene Pak Bambang dongake ora? Ayo. Ora krungu Pak Bambang soalnya. Nah, ini. Iya. Ini penting ini. Jangan sampai yang seperti ini nggak tahu. Jadi tamu itu membawa keberkahan. Salah satu bentuk keberkahannya adalah apa? Doa tadi. Ya. Doa itu bagian dari asbab keberkahan. Termasuk dimakannya makanan kita oleh orang soleh itu juga asbab keberkahan. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Makanya harusnya ketempatan untuk mendapatkan misalnya satu acara tertentu yang datang adalah teman-teman yang soleh itu harusnya seneng. Apalagi memang rumahnya dipakai kajian, harusnya seneng. Meskipun di satu sisi juga jangan terlalu memaksakan, sesuai kemampuan saja menjamunya. Tidak harus dipaksakan, harus mewah, harus wah, harus marki, itu juga enggak. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, seandainya aku diundang hanya untuk makan apa istilahnya kaki bagian bawah itu Pak. Bukan kikil. Kalau orang ya tetap daging tapi bagian yang paling sedikitnya itu, bagian kaki yang paling bawah, paha bawah istilahnya. Kok paha bawah sih? Apa istilahnya? Betisnya itu loh. Ya wis pokoknya betisnya. Kikil sama orang Arab roti pangan, Pak. Orang Arab tuh makannya daging. Jadi meskipun dia dapat bagian yang paling bawah dari kambing yang paling kecil pun, kata Nabi, ya, disebutnya kalau dalam bahasa Arabnya kira. Kira itu bagian dari yang paling bawah dari kaki ini. Apa istilahnya betisnya? Betisnya yang paling belakang itu bagian betis kambing itu kan yang paling kecil dan paling sedikit dagingnya, malah akeh balungnya kan gitu. Kata Nabi, seandainya aku diundang untuk makan betis kambing tadi itu, niscaya aku akan datang. Itu Nabi SAW. Jadi jangan sampai kalau sing ngundang Pak Bambang teko, kalau sing ngundang Adira teko. Yang kita tunggu ini undangannya Adi nih. Nah, ini bagian dari yang juga harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Jadi di satu sisi menjamu tamu itu bagian dari asbab keberkahan tadi itu. Di sisi lain, seorang tuan rumah tidak perlu memaksakan diri. Meskipun ketika dia mampu menjamu dengan yang terbaik, itu salah satu di antara hal yang dianjurkan. Di sisi lain kita juga sebagai tamu tahu diri, maksudnya kalau bertamu itu nggak usah komentar, dijamu dimakan. Kalau kira-kira mau makan, kalau kira-kira nggak mau makan, rasa dikomentari, udah selesai. Ya. Waduh ning kono ini aku ora itu cumi bakar. Padahal saya nggak cumi bakar itu tuan rumah. Kalau salah satu tamu ini nggowo misalnya gitu, bisa jadi. Ya. Dilalah nggowone ora oke, sedangkan tamu ini akhirnya kan nggak jadi kebagian semua. Ya kayak gitu-gitu nggak usah dibahas gitu. Pokoknya kalau datang itu seperti orang buta, kalau pergi seperti orang bisu, udah gitu aja. Bertamu itu begitu. Ya, apapun kurangnya saat kita datang kemudian kita dapati di situ, udah anggap aja kita nggak ngeliat. Entah kurang rapi rumahnya, entah kurang dalam hal jamuannya, ya. Ketika kita pergi jadi seperti orang bisu, nggak perlu apa yang kemudian tadi kita dapati di sana diumbar kemana-mana.
Dan itu bagian dari apa yang kemudian diajarkan Nabi kepada kita. Sama undangan apapun juga sama, walimah juga ngono. Rasa moro-moro deleng panganane mulai-mulai komentar, wah enak mau panganan. Ya, masih mending dijamu daripada dianggur ketok. Ya. Nah, ini juga penting untuk jadi pelajaran. Kalau memang berminat, ambil makan. Dan kalau makan, habiskan, Pak. Ini adab di dalam makan bagi seorang mukmin itu. Mau itu di jamuan walimah atau jamuan-jamuan yang lain. Apapun itu, kalau itu makanan, ya, sunnahnya kita ambil yang mampu kita habiskan. Dan kalau sudah diambil, dimakan, dihabiskan. Ini penting untuk jadi perhatian. Jadi ternyata di dalam adab bertamu itu sangat kompleks, terkait dengan makanannya, terkait dengan memperhatikan seberapa lama kita di sana dan seterusnya. Dan berbagai hal yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita saat kemudian kita berada di tempat orang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, al-amru bil ikrami yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal ahwal. Perintah untuk memuliakan tamu itu berbeda, kalau boleh dibilang bergradasi, sesuai dengan orang yang dijamu atau tamunya itu siapa dan keadaan. Faqad yakunu fardhu ainin, bisa jadi sifatnya fardhu ain. Wa qad yakunu fardhu kifayatin, bisa jadi juga sifatnya fardhu kifayah. Wa qad yakunu mustahabba, dan juga bisa jadi menjamu tamu itu hukumnya mustahab. Istilahnya mustahab itu sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Artinya hukum menjamu tamu itu tidak selalunya wajib, bergantung personal dan juga keadaan saat itu. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaumun wa lailatun wa dhiyafatu salasatu ayyam. Para ulama menjelaskan, ayyaziduhu fil birri fil yaumi wal lailah wa fil yaumil wa fil yaumainil akhiraini yuqaddimu lahu ma yahduruhu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaizatahu di dalam hadis ini yaitu 1 hari 1 malam pertama, maksudnya 1 hari 1 malam pertama dijamu yang istimewa sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika kemudian sudah mulai hari kedua dan hari ketiga, dia dijamu sebagaimana makanan biasa kita. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Fa idza madha thalathu faqad madha haqqahu wa mazada 'alaiha fa huwa shadaqah. Yang kalau kemudian sudah berlalu 3 hari, maka kewajiban kita untuk menjamunya sudah selesai. Setelah itu bersifat sedekah, namanya sedekah itu sunnah. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini. Maka batasan-batasan semacam ini harus diperhatikan, apalagi kalau nginep tempat orang tadi. Nginep tempat orang, apalagi kadang-kadang rumah saudara kita ini belum tentu kondusif untuk menerima tamu yang menginap. Tapi sekaligus jadi pelajaran bagi kita, Pak. Kalau kita bangun rumah, kata Nabi SAW, siapkan minimal 3 kamar. Rumah itu kamarnya 3. 1 untuk kamu dan istrimu, 1 untuk anak-anakmu, dan 1 lagi untuk tamu. Terutama anak-anak itu anak perempuan. Ya. Anak perempuan harus kamar sendiri, Pak. Kalau anak laki-laki, kalau nggak ada tamu, sok ke kamar tamu tadi aja. Kalau ada tamu, suruh glasaran di mana terserah. Namanya anak laki-laki, ya. Ngerti glasaran, Pak? Ya. Suruh glasaran di mana gitu, pakai tikar, pakai apa, tidur di sofa apa gimana terserah. Anak laki-laki itu harus siap dengan segala kondisi.
Tapi tadi kata Nabi dalam sebuah hadis, warabi'atu lisyaiton. Kalau ada kamar yang keempat, bisa jadi kamar yang keempat itu untuk setan. Kalau enggak dipakai. Ya, makanya enggak apa-apa kamare 10. Ya, yang 3 dipakai sendiri, yang 7 dikosin gitu misalnya, enggak apa-apa. Jadi kos-kosan atau jadi kontrakan misalnya, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, karena substansinya kenapa Nabi mengingatkan kamar yang keempat tadi itu, karena kebanyakan ya tadi namanya keluarga itu kan isinya cuma 3 itu, suami istri, anak perempuan, anak laki-laki. Kalau di dalam Islam kan yang harus dipisah kamarnya anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Anak laki-laki 3 jadi satu kamar nggak apa-apa, anak perempuan 3 jadi satu kamar nggak apa-apa. Ya. Yang penting kamarnya anak laki-laki sama anak perempuan itu dipisah. Karena kita dianjurkan oleh Nabi untuk memisah tempat tidur mereka dari sejak mereka usia 7 tahun. Itu sudah harus diperhatikan oleh orang tua. Ya. Maka bagian dari yang harusnya menjadi perhatian para orang tua bukan hanya memperhatikan bagaimana kemudian membangun rumah yang minimalis aja. Karena yang jadi masalah hari ini meskipun minimalis, harganya juga nggak minimalis yang jadi masalah. ya. Sampai alisnya rontok jadi minim alis tadi. Untuk mikirin biaya pembangunannya. Kalau nggak percaya tanya Pak kontraktor itu. Ya. Ini bagian dari yang penting untuk jadi perhatian kita. Ya. Maka ketika kemudian kita membangun rumah, kalau misalnya kita membangun rumah, siapkan memang ruangan khusus yang nanti dipersiapkan kalau ada tamu yang menginap, entah kerabat kita, entah orang tua kita misalnya, atau mertua kita kalau datang, atau siapapun yang bisa jadi menginap di tempat kita. Dan kalau bisa akses privasi kita dan keluarga tetap terjaga, meskipun tamu kita tetap di dalam rumah kita. Oh, nanti desainnya serahkan pada desainer arsitek itu lah ya. Biarin dia yang mikir, kita nggak usah mikir, kita pokoknya siapin duitnya aja. Ya, ini penting. Walaupun sebenarnya rumah itu ya nggak harus mewah. Ya. Walaupun rumah saya mewah juga, mepet sawah maksudnya. Karena belakang rumah saya itu persis Pak, cuman keletan siring terus sawah. Jadi kalau lihat belakang rumah itu Gunung Raja Basa, sawah, sebelah kanannya laut. Itu pemandangan tiap hari. Ya. Di rumah saya yang di Kalianda sana, bukan rumah yang sini. Sini nggak punya rumah saya. Ya. Kapan-kapan bolehlah kita dengan kajiannya di sana. Atur aja. Ya. Yang penting maksudnya sesuai waktunya, yang pas saya bisa gitu maksudnya kan. Iya. Ya. Baik. Hadits ini juga mengajarkan kepada kita salah satu di antara bagian dari keutamaan yang dimiliki seorang mukmin adalah kecenderungannya di dalam berbuat baik. Salah satunya adalah terkait dengan menjamu tamu dan juga bersedekah. Dan bersedekah itu sifatnya tidak baku, Pak. Ya. Sedekah itu sifatnya umum. Apapun yang kita keluarkan, baik untuk tamu, untuk istri, untuk anak kita, termasuk untuk tetangga kita, misalnya kalau tetangga kita lagi membutuhkan, itu semuanya bisa bernilai sedekah. Bahkan kata Nabi di dalam sebuah hadis, sampai apa yang kita makan untuk keperluan kita pun itu juga nilainya sedekah. Maka seorang muslim itu tidak diajarkan pelit, Pak. Berbeda dengan orang-orang kafir yang hanya demi kaya tadi itu rela pelit bahkan terhadap diri sendiri. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Apa yang kemudian menjadi hak
tubuh kita kemudian kita berikan, ya, selama sesuai dengan kadarnya, maksudnya tidak berlebih-lebihan, ya, tapi juga tidak pelit tadi itu bagian dari yang bisa bernilai sedekah. Bahkan yang kita makan untuk diri kita sendiri pun bisa bernilai sedekah. Ini juga penting untuk jadi perhatian kita. Maka salah satu di antara yang krusial di dalam hal ini adalah kecenderungan seorang mukmin terhadap perbuatan baik tadi. Jangan sampai kemudian kita melihat kesempatan untuk berbuat baik, beramal soleh, kemudian kita tinggal dan kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai. Apapun itu. Yang di masa kadang-kadang ada sebagian orang tuh kalau kemudian kedatangan tamu tuh malah pusing, Pak. Allah lagi orang kok malah tamu teko misalnya gitu. Ya. Padahal tamu itu keberkahan, bisa jadi setelah tamu datang kita jamu, kita dapat rezeki lebih setelah itu. Bisa jadi. Wong kita juga nggak nggak tahu kan tentang rezeki kita yang akan datang, kan kita nggak tahu. Memang betul mungkin saat dia datang kita pas lagi nggak punya apa-apa. Kalau tamunya seperti tamunya Ahmad bin Miskin, antum nyesel kalau nolak tamu, Pak. Tahu kisahnya, Pak, Ahmad bin Miskin? Ahmad bin Miskin itu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Disebut bin miskin itu karena memang saking miskinnya, Pak. Seakan-akan miskinnya itu adalah bapaknya, makanya Ahmad bin Miskin tadi itu. Saking miskinnya. Sampai pernah suatu ketika Ahmad bin Miskin itu keluar rumah berniat untuk menjual rumahnya untuk beli roti untuk makan. Saking nggak ada duitnya. Dan ini paling ngenesnya laki-laki itu ketika laki-laki orang nyekel duit itu. Ngenesnya laki-laki. Bawaannya megang kepala terus. Keluar megang kepala, di rumah megang kepala. Senut-senut tapi nggak sakit. Cuma pusing aja. Ya. Ini bagian dari yang harusnya jadi perhatian. Memang laki-laki itu gagahnya itu, Pak, ketika dia megang dan bisa beri itu gagah benar itu. Makanya Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu adalah qawwam bagi istrinya, ya. Yang Allah lebihkan dia daripada istrinya tadi itu. Allah lebihkan laki-laki daripada wanita tadi itu. Salah satu kelebihan laki-laki itu karena memberi. Jadi kalau laki-laki ngatung itu berarti banyak kurangnya, Pak, bukan banyak lebihnya, ya. Ini penting untuk jadi perhatian. Ngatung itu kayak gini namanya ngatung. Menengadahkan tangan minta itu namanya ngatung. Bahasa Jawa. Cuman nggak tahu kalau Jawa Lampung ada nggak itu. Lampung itu Jawanya udah nggak original soalnya. Ya. Jadi kalau laki-laki ngatung ini aib, Pak. Laki-laki itu sunnahnya adalah memberi. Perintah Allahnya adalah memberi. Bima anfaqu min amwalihim. Itu laki-laki. Jadi Ahmad bin Miskin itu pernah sampai pada kondisi di mana dia tidak punya apa-apa, bahkan dia datang ke tempat saudaranya itu nawarin rumah dia. Ini juga adab, Pak. Adabnya kalau kita mau jual sesuatu yang berharga, tawarkan dulu kepada orang yang kita kenal dan kita bersahabat baik. Ya. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia lagi nyari juga, ya kan? Kita kan nggak tahu. Tawarkan dulu kepada orang yang kita kenal. Ya. Kalau ternyata di antara yang orang kita kenal tuh nggak ada yang berminat, baru kemudian tawarkan ke orang lain. Karena nanti di dalam bermuamalah juga sama. Kayak misalnya nih, Pak, kita punya tanah bersebelahan dengan tanah tetangga kita. Kalau kita mau jual tanah kita, sunnahnya itu tawarkan dulu pada yang sebelahnya persis. Sunnahnya, anjurannya. Apalagi kalau memang dari awal ini milik berdua, maksudnya parowan berdua. Dari awal belinya bareng, parowan. Ya, sebelum kita kejual ke orang lain, tawarkan, kamu mau nggak gantiin yang bagianku nih? Kalau kamu mau udah ambil aja. Tapi kalau kamu nggak mau, tak jual ke orang lain. Ini adab. Bukan tentang boleh nggak boleh, ini tentang adab tadi.
Sama ketika kita punya sesuatu yang berkah, tawarkan dulu ya, kepada orang yang kita kenal. Satu, memberi manfaat. Yang kedua, juga menjadi bagian dari asbab kita memenuhi hajat saudara kita, dan itu berpahala besar. Berbeda kalau kita memberikan sesuatu, istilahnya menawarkan sesuatu kepada orang yang belum kenal, itu nilai lebihnya tadi itu belum tentu ada. Dan ini bagian dari yang harusnya jadi perhatian kita. Tadi Ahmad bin Miskin datang kepada saudaranya sesama muslim tadi, teman akrabnya lah istilahnya. Datang mau jual rumahnya. Kata temannya, enggak, jangan dijual. Lah kalau kamu jual rumah kamu mau tinggal di mana? Udah, ini saya punya roti, bawa pulang, kasih istri dan anak. Ya kalau sekali dikasih mungkin nggak apa-apa, ya kan? Kalau setiap hari dikasih kan juga jatuh harga diri laki-laki. Nah, ini bagian dari yang juga dilakukan. Akhirnya kemudian dia terima dengan terpaksa roti itu. Di tengah jalan belum sampai rumah ada orang yang kelaparan minta makan. Karena seorang mukmin tadi itu kecenderungan pada amal solehnya luar biasa, dia langsung kasih. Habis dia kasih, dia mikir, aku pulang bawa apa? Tadi udah bawa roti, tapi akhirnya diinfakkan kepada orang yang dianggap lebih membutuhkan, padahal dia juga termasuk membutuhkan. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya kemudian dia ketika termenung ada yang manggil, ya Ahmad, ta'al, ada tamu ke rumahmu. Tambah pusing. Lagi nggak punya apa-apa kok ada tamu ke rumah. Ya. Awalnya pusing tadi Pak, giliran sampai rumah dia kaget. Kok ada tamu jauh membawa sesuatu yang banyak. Ketika ditanya siapa Anda, dulu saya teman bapakmu. Kami dulu bisnis bareng. Aku pakai uang bapakmu, tapi bisnis kita bangkrut. Akhirnya aku menjadi punya utang kepada bapakmu. Lalu aku pergi ke tempat lain, merantau lah istilahnya, pergi tempat lain, mencoba bisnis di sana lagi, dan ternyata berhasil. Ini adalah harta bapakmu dulu yang aku pinjam, yang setelah aku telusuri, bapakmu sudah meninggal dan ahli warisnya tinggal kamu doang. Dari yang nggak punya apa-apa sama sekali, tiba-tiba langsung jadi OKB, Pak. Oh, yang orang kaya. Nah itu yang nggak tahu saya. Itu yang nggak tahu saya. Ini kisahnya Ahmad bin Miskin. Jadi ini contoh bahwa tamu itu pernah bisa menjadi asbab keberkahan. Jangan pusing dulu. Pusingnya boleh, tapi jangan terlalu diturutin pusingnya itu. Terima dulu tamunya, karena bisa jadi tamu itu membawa keberkahan. Kita skor dulu untuk salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.